Spiderman naik lele, Wonder Woman naik Ducati. Hidup jangan dipikir baik, mending kita nongkrong bareng ngopi, mending kita nongkrong bareng ngopi. Oke bro, balik lagi bersama gue Boril Javanes bro. Gua lagi ada di Tasikmalaya kota bro. Ini sore hari di kota Tasikmalaya bro, sejuk banget. Cuma tadi di jalan gua kehujanan, aduh bentar bro ya. Tapi di sini kering sih, karena gua ada perlu bentar bro ke Tasik bro. Ada si Swanto. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bro, buat brother semua yang baru mampir, baru gabung bro, biar gue bisa lebih bersemangat lagi untuk upload video terbaru selanjutnya bro. Widih, Vespanya mantep banget nih. Gue jadi inget bokap gue bro, karena bokap gue itu pecinta Vespa. Si Bang Jenggot, Mas Bevi juga pecinta Vespa, si Ojos MV juga pecinta Vespa bro. Dulu bokap gue warna hijau, si Mas Bay itu pakai Vespa otopet kalau nggak salah. Terus si Ojos warna putih sama pink. Terus si Mas Bay itu Vespa apalagi lupa gua. Pokoknya mantep lah Vespa itu, walaupun motor tua tapi tenaganya bro masih muda. Alawis. Oke bro, jadi balik lagi ke konten gua bro. Jadi sebenarnya gue tuh pengen cerita ke kalian bro, sekalian menghimbau juga brother ya buat kalian semua nih. Gua kalau misalkan upload video itu aduh, kadang emosi gue tuh membludak banget loh bro. Bayangin aja, gue baru upload belum 1 menit, belum banyak yang nonton, paling ya berapa gelintir lah, 1, 2, 3, 4, 5 mungkin ya. Itu aduh, anjing bangsiat banget, itu taek banget pokoknya. Jadi ada komentar kayak, ya kalian bisa lihat lah kalau misalkan lihat kolom komentar gue itu isinya aduh ampun, diserbu komentar judul gitu bro, beneran asli gede banget bro, gondok banget itu rasanya itu. Karena itu kalau yang sepengetahuan gua lihat di konten kreator yang lain ya, jadi itu kayak semacam mesin bro, buzzer gitu loh, kayak kita itu perangnya lawan mesin gitu loh bro. Aduh macet bro, bentar takut nyundul, bisa angel. Jadi gitu bro, kita itu nggak bisa apa ya terus-terusan ngapus atau ngeblok atau ya kayak melaporkan kayak gitu, susah bro. Karena gue udah pernah ngerasain sendiri, gue udah pernah nyobain tips-tips yang udah dikasih sama konten kreator yang membukakan pencerahan juga bro, tentang ya cara menghadapi komentar-komentar seperti ini gitu bro, yang lagi marak banget pokoknya lah. Dan itu bener-bener mengganggu banget bro, sangat mengganggu banget gitu loh. Udah dihapus, udah bersih, ada lagi, udah bersih, ada lagi. Gue lakuin tips kayak buat ngelaporin sama sembunyikan channel itu, orang-orang pada muncul lagi, baru sekian detik upload langsung berebet, langsung dibedil bro. Anjir asli itu rasanya kesel banget. Jadi kalau buat kalian sih gue himbau ya, kalau misalnya ada komentar-komentar seperti itu nggak usah kepancing, ataupun jangan sekali-kali nyoba bro ya. Karena itu selain meracuni keimanan, itu bakal memblangsakkan dirimu seblangsak-blangsaknya bro, bakal menghancurkan hidup kalian semua gitu loh bro. Jangan sekali-kali mau nyobain lah, karena cuma orang tolol yang mau nyobainnya bro. Nggak ada orang yang kaya, sukses, dan segala macem, punya duit banyak, bergelimangan harta gara-gara main kayak gituan doang. Nggak ada bro, yang ada habis-habisan gitu. Karena dengan seperti itu tuh kita itu dipermainkan emosinya, rasa penasarannya, ambisi kita itu lagi dikendaliin sama buandar bro gitu loh. Seperti yang Ustadz Kokohlim bilang ya, yang mantan buandar jual gitu kayak gitu bro. Jadi Ustadz Kokohlim sendiri bilang secara terbuka ya, kalau itu tuh bukan asli judai gitu loh, bukan asli judai, tapi itu lebih ke penipuan bro gitu loh, lebih ke penipuan. Jadi bukan judai, itu bener-bener pure penipuan bro. Makanya buat kalian jangan tergoda, jangan terlena dengan komentar-komentar seperti itu bro ya. Pokoknya abaikan saja lah. Ntar gue bakal cari waktu yang tepat, kalau gue lagi senggang gue bakal hapus-hapusin semua itu komentarnya. Habis itu gue nonaktifin sekalian tuh komentar, kolom komentar gue nonaktifin aja, biar sekalian gak usah ada yang komen lagi gitu loh bro. Ya kan, kalau misalnya kalian pengen ibaratnya
tanya jawab atau tanya sama gua atau berkomunikasi, berinteraksi, nggak apa-apa lah lewat DM aja gitu di IG gitu loh bro, biar kita bisa saling mengenal gitu loh. Subscriber gua bisa nyapa lagi gitu. Mungkin gua bakal sapa secara konten aja kayak gini ya, kayak pada saat gua bikin konten gua sapa kalian gitu secara langsung, walaupun nggak di komentar, tapi setidaknya gua masih bersyukur banget masih punya kalian bro. Bentar, mantap sih abangnya ngalah bro, Spiderman kasih jalan. Jadi gitu ya bro ya, kata Ustadz Kokolim aja itu yang namanya kayak gitu itu udah bukan juda, itu namanya penipuan bro. Jadi buat kalian itu kalau berpikiran punya mindset gua main segini banyak yang sukses contohnya, itu nggak ada bro, nggak ada orang sukses gara-gara main judi online kayak gitu, nggak ada. Yang ada belangsak abis-abisan. Karena skemanya yang gua tangkap dari percakapan atau himbauan dari Ustadz Kokolim ini, ya kita itu yang pertama 3 kali, contohnya kita 3 kali di awal kita dikasih menang, kalau enggak kalah sekali menang 2 kali, kalau enggak langsung 3 kali menang. Jadi kita itu penasaran, wah enak nih dapatnya banyak nih, akhirnya kita kan mencoba lagi, ibaratnya mengobati rasa penasaran kita, coba aja biar dapatnya lebih gede. Nah di saat kita udah ngerasain penasaran itu kita dibabat abis bro, gitu loh, ibaratnya kita kalah gitu. Di situ emosi kita udah dikendaliin tuh, udah dipegang sama mereka itu si buandar-buandar ini. Jadi kita kan ngerasa kesel, gimana caranya supaya duit itu balik lagi. Akhirnya kita main lagi, isi ulang lagi gitu, depo isi ulang galon lah gitu lah ibaratnya. Aduh ini bentar bro, nah mantap. Jadi gitu bro ya, pada saat kita dikendalin amarahnya, di situ kita bakal dibabat habis, keluarin lagi uang yang kita punya, akhirnya habis-habisan jual rumah, jual tanah, jual kendaraan, dan akhirnya kebanyakan frustasi dan amit-amit sampai bundir gitu bro ya. Makanya sih gua himbau ini kepada kalian semua, jangan pernah tergiur dengan hal-hal yang sangat tidak masuk akal gitu. Kalau pengen punya duit ya kita kerja, kalau pengen sukses ya kita usaha, jadi pengusaha gitu loh, wira swasta, entrepreneurship gitulah, wira usahawan gitu, wira usahawati. Pokoknya jualan kalau pengen sukses. Kalau pengen punya duit ya kita kerja supaya kita punya gaji, penghasilan gitu loh, buat sehari-hari, biaya hidup sehari-hari, ya kan, kebutuhan sehari-hari, buat mencukupi kebutuhan kita gitu loh. Jangan cuma mengandalkan kemalasan dengan mindset lumayan nih bakal dapat gede. Nah itu awal penasaran kita bakal ditarik sampai dipegang amarah kita bro, rasa ambisi kita bakal dipermainkan bro. Tadi yang ada bakal kita habis-habisan gitu loh. Jadi sekali lagi gua tegaskan, jangan kepancing bro ya, jangan sekali-kali nyobain hal-hal yang kayak gituan gitu. Pokoknya kita normal-normal aja, kita kerja, kita usaha, udah itu aja bro. Mungkin sampai di sini dulu brother ya, karena ini udah mulai agak gerimis nih bro. Kamera gua kena enggak ya? Pokoknya ntar bakal gua beresin semua, gua bersihin, gua nonaktifin bro ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe bro.